Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum memulai, saya ingin bertanya sebentar kepada teman-teman semua. Pernahkah saat sedang belajar atau mengerjakan tugas, kita berniat membuka media sosial hanya 5 menit, tetapi ternyata malah menjadi 1 jam? Saya yakin sebagian besar dari kita semua pernah mengalaminya. Media sosial memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selain digunakan untuk hiburan, media sosial juga sering dipakai untuk mencari informasi, berkomunikasi, bahkan menunjang aktivitas perkuliahan kita. Namun jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap fokus dan produktivitas belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang dampak kecanduan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa, mulai dari pengertian kecanduan media sosial, dampaknya terhadap kehidupan akademik, hingga bagaimana cara menggunakan media sosial secara lebih bijak. Teman-teman yang saya hormati, saat ini Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Berdasarkan survei APJII, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang. Selain itu, laporan digital 2025 dari We Are Social menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki durasi penggunaan media sosial harian yang cukup tinggi. Kondisi ini tentu mempengaruhi kehidupan mahasiswa. Media sosial yang awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, perlahan bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Kecanduan media sosial adalah kondisi ketika seseorang merasa sulit melepaskan diri dari media sosial dan terus terdorong untuk membuka aplikasi secara berulang. Meskipun sebenarnya tidak ada kebutuhan penting, akibatnya seseorang menjadi kehilangan fokus terhadap aktivitas yang lebih utama. Dampak pertama adalah menurunnya konsentrasi belajar. Saat sedang mengerjakan tugas, notifikasi media sosial seringkali membuat perhatian kita terpecah atau terdistraksi. Akibatnya pekerjaan menjadi lebih lama selesai dan materi perkuliahan tidak dapat dipahami secara maksimal, teman-teman. Dampak kedua adalah menurunnya produktivitas. Banyak mahasiswa yang menunda tugas karena terlalu lama menonton video pendek, scrolling media sosial, atau mengikuti tren yang sedang viral. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar akhirnya terbuang tanpa kita sadari. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Rasa cemas, sulit tidur, hingga keinginan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain sering muncul akibat terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Namun demikian, media sosial sebenarnya tidak selalu berdampak negatif. Jika digunakan dengan bijak, media sosial justru dapat memberikan manfaat, seperti menambah wawasan, mencari informasi akademik, membangun relasi, hingga menjadi sarana pengembangan diri. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan bukan menjauhi media sosial sepenuhnya, melainkan menggunakannya secara seimbang dan lebih bijak. Beberapa cara yang dapat dilakukan teman-teman antara lain membatasi waktu kita menggunakan media sosial, mematikan notifikasi saat belajar, serta lebih memprioritaskan kegiatan akademik dibandingkan hiburan di digital. Dengan begitu, media sosial tetap bisa memanfaatkan media sosial tetap bisa kita manfaatkan tanpa mengganggu produktivitas kita sebagai mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada menurunnya fokus, produktivitas, dan kualitas belajar mahasiswa. Namun, jika digunakan secara bijak dan terkontrol, media sosial dapat memberikan banyak manfaat yang positif.
Sebagai mahasiswa, kita harus mampu mengatur waktu dan menggunakan teknologi secara cerdas agar media sosial tidak menghambat masa depan kita. Jangan sampai kita kehilangan banyak kesempatan hanya karena terlalu sibuk dengan dunia digital. Mulai dari diri sendiri untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan diri dan pendidikan kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.